Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Qala la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa afadu alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda, semua jajaran pengurus DKM Masjid, juga para jemaah sholat maghrib berjemaah, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, atas hidayahnya juga inayahnya, sehingga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat bermujalasah, bermuwasalah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan taklim mingguan, dengan harapan semoga ibadah sholat maghrib yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Juga kita berharap kepada Allah semoga kita senantiasa mengikuti sunnahnya sehingga kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayyul hadirun wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sirah nabawiyah atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkatul Mukarramah ataupun ada di Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Di kota Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah sebanyak kurang lebih dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan sebanyak 13 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun dia berdakwah secara sirron, sembunyi-sembunyi, hanya sebatas keluarga dekatnya. Kemudian 10 tahun diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara jahron, secara terang-terangan kepada semua penduduk Mekah pada saat itu. Kemudian setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk pindah ke kota Yasrib atau yang dikenal pada saat ini Madinatul Munawwarah. Ketika Rasulullah di Madinatul Munawwarah ada banyak sekali, walaupun waktunya lebih banyak di Madinah, di kota Mekah, akan tetapi kejadian-kejadian baik itu ayat kebanyakan turunnya itu di kota Madinatul Munawwarah.
Yang di Mekah walaupun banyak cuma pendek-pendek saja. Namun ketika di Madinah banyak, akan tetapi walaupun tidak sebanyak ayatnya, akan tetapi lebih panjang. Karena dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, tanda bahwa ayat yang diturunkan kepada Rasulullah itu Rasulullah masih di Mekah dan di Madinah itu tandanya diantaranya ketika ayat itu pendek, biasanya turun di kota Mekah. Beda dengan ayat yang turun di kota Madinah. Yang di kota Madinah itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Kenapa? Karena Allah senang kepada penduduk Madinah, mengingat mereka kebanyakan penduduknya lebih sopan ya ketimbang penduduk Mekah. Budayanya juga demikian, lebih unggul. Kemudian setelah itu ada banyak hadis mengenai Rasulullah SAW juga perjalanannya di kota Madinatul Munawwarah. Dalam kitab ini bukan kitab Sirah Nabawiyah, namun di sini dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 ada 4 juz. Di juz 3 dijelaskan ada latifatun, ada sejarah Rasulullah, kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama sahabatnya di kota Madinatul Munawwarah. Saya akan coba untuk membacanya. Kana fi zamanin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun yuqalu lahu Abu Dujanatah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bersama sahabatnya ada di kota Mekah, ada seorang laki-laki yang terkenal pada saat itu namanya Abu Dujanatah. Tidak disebutkan siapa namanya, namun mungkin punya anak Dujanatah, maka dipanggil Abu Dujanatah karena ini bukan nama asli ini ya, alami laqab ya. Setiap nama yang diawali dengan abun atau umun berarti alami laqab. Alami kunyah, bukan laqab, alami kunyah. Nama yang diawali dengan Abu atau Ummi Muhammad, Abu Muhammad, ini kunyah. Kalau laqab biasanya nama yang disampaikan kepada orang lain, diucapkan kepada orang lain biasanya untuk memuji atau untuk mencela. Contohnya orang yang sering tidur dipanggil Abdul Kofa, orang yang sering tidur misalkan. Nah, ini namanya laqab ya. Jadi Abu Dujanatah itu bukan nama asli, akan tetapi bapak dari seorang anak namanya Dujanatah. Jadi di zaman Rasulullah di kota Madinah ada seorang laki-laki namanya Abu Dujanatah, fakana idza shallal fajr kharaja mustajilan. Jadi ketika dia sholat subuh biasanya, ini sudah kebiasaan, Abu Dujanatah habis selesai subuh dia langsung pulang. Tidak zikir terlebih dahulu, apalagi mengaminkan doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Dujanah dijelaskan idza shallal fajr kharaja mustajilan wa la yasbiru hatta yasma'a du'a an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung keluar, dia tidak bisa bersabar untuk terus keluar dan langsung keluar dari masjid sampai dia tidak mendengarkan, tidak mengaminkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pada saat itu ketika berdoa, doanya nyaring. Jadi ketika selesai sholat subuh, Rasulullah berdoa, doanya nyaring. Kemudian ditanya, ini contohnya, ini hadisnya ya. Hadisnya menceritakan ternyata dia langsung keluar, tidak mengaminkan, tidak mendengarkan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika selesai sholat subuh. Kemudian faqala lahu yauman alaysa laka ilallahi hajatun. Jadi karena dilihat oleh Rasulullah sering keluar sebelum zikir dan sebelum Rasulullah berdoa, maka dipanggil, alaysa laka, wahai Abu Dujanah, alaysa laka ilallahi hajatun, apakah kamu tidak butuh kepada Allah? Apakah kamu tidak mau meminta sesuatu yang engkau butuhkan kepada Allah sehingga selesai sholat kamu langsung pulang? Apa kamu tidak ada niat untuk meminta, memohon kepada Allah? Kamu nggak butuh Allah, kata Rasulullah. Apa kata Abu Dujanah? Abu Dujanah berkata, faqalah bala, iya wahai Rasulullah, sebenarnya saya ada banyak permintaan kepada Allah, ada banyak doa yang seharusnya saya minta kepada Allah.
Jadi ketika sholat itu baiknya ketika sholat kita perbanyak membaca doa, karena tidak ada doa yang paling ijabah, aqrabu ilal ijabati, tidak ada doa yang lebih dekat untuk diterima oleh Allah kecuali dua. Yang pertama duburi kulli sholawat, yang pertama selesai melaksanakan sholat fardu, itu doa paling istijabah. Apalagi sebelum memindahkan kedua kaki kita, habis selesai sholat, kaki kita jangan diubah persis sama dengan kita ketika tasahud akhir, ya, maka doanya sangat istijabah. Yang kedua adalah jaufal lail, ketika tengah malam jam 2, jam 3 kita berdoa, itu doa yang paling istijabah. Kalau meminta pasti Allah kabulkan. Kemudian ketika itu faqala bala, iya wahai Rasulullah, saya sangat banyak permintaan memohon kepada Allah, sangat banyak kebutuhan wahai Rasulullah. Faqala falima lam takib hatta tasma'an du'a'ah. Kalau demikian wahai Abu Dujanah, kenapa engkau tidak nunggu sebentar saja sampai engkau mengaminkan, mendengar doa-doa yang aku minta kepada Allah? Karena kalau aku berdoa kepada Allah, Rasulullah berdoa, engkau sudah pulang, kira-kira dapat enggak? Tidak, karena yang didoakan itu orang yang di dalam. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Dujanah, faqala li uzrun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, andai saya tidak punya uzur, saya pasti zikir dan bahkan saya mendengarkan doa, mengaminkan apa yang engkau minta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini mengatakan kepada Rasulullah, seandainya saya tidak punya uzur wahai Rasulullah, saya pasti menunggu sampai engkau selesai membaca doa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa ma uzruka, kalau demikian apa uzurmu sehingga engkau meninggalkan masjid, selesai sholat langsung keluar dari dalam masjid? Kemudian faqala inna dari mulasiqatan lidari rajulin wa fi darihi nakhlatun. Wahai Rasulullah, mohon maaf wahai Rasulullah, sebenarnya uzurnya rumah saya, kata Abu Dujanah, yaitu berdempetan dengan rumah seorang laki-laki yang kebetulan laki-laki itu non muslim wahai Rasulullah. Fi dari lidari rajulin wa fi dari nahlatun, dan kebetulan di atas rumah non muslim itu ada nakhlah, ada pohon kurmanya. Jadi wahai Rasulullah, mohon maaf, sebenarnya ini masalah kecil wahai Rasulullah. Ketika saya langsung keluar dari masjid, uzur saya karena rumah saya dekat sekali berdempetan dengan rumahnya non muslim. Kemudian yang non muslim kebetulan di atas rumahnya itu ada pohon kurma. Wahia musyrifatun ala dari, dan pohon kurma itu condong ke atas rumah saya wahai Rasulullah. Jadi ada rumah non muslim dan pohon kurmanya itu bukan tanya condong ke atas rumah Abu Dujanah. Kemudian apa katanya? Fa idza dhahabal hawa'u lailan, ketika ada angin malam, ada angin di waktu malam, kita dalam keadaan tidur, iya qaumin rutbiha fi dari, maka kurma itu yang sudah matang, yang sudah masak itu jatuh semua di depan rumah saya wahai Rasulullah. Kemudian faidan tabaha auladi waqad massahum ad-darru minal ju'i, ketika seandainya saya masih dalam masjid, kalau saya sampai selesai engkau membaca doa, otomatis anak-anakku sudah bangun wahai Rasulullah. Sedangkan ketika mereka semua bangun, mereka dalam keadaan lapar, dan pasti buah kurma yang bukan punya hak saya dimakan oleh anak-anak saya. Ya, jadi sahabat ini sangat orang paling miskin ya. Sahabat ini sangat miskin di zaman Rasulullah SAW. Bahkan anak-anaknya selalu kelaparan, tapi dia tidak meminta. Coba kalau sekarang, yang nggak miskin saja, yang nggak fakir saja, yang miskin saja meminta, apalagi yang fakir. Harusnya kita tidak boleh meminta, harusnya. Walaupun dalam hadis memang dijelaskan as-su'alu min nau'il kasbi
Meminta termasuk bagian dari bagian kasab. Walaupun itu ya, kalau misalkan yang meminta itu, kalau memang misalkan dia tidak meminta, dia akan meninggal dunia pada saat itu juga. Maka meminta satu makanan sebungkus nasi hukumnya wajib. Ya. Tapi sahabat walaupun ini sangat miskin, anaknya kelaparan, dia tidak pernah meminta. Fama wajaduhu akaluhu fa'ajala qablan tibahihim. Maka dari itu wahai Rasulullah, agar anakku tidak bangun, maka sebelum mereka bangun saya langsung pulang dari masjid. Agar dia belum bangun, saya sudah sampai di depan rumah saya, kemudian saya kumpulkan ma waqa'a wa ahmiluhu ila sahibin nahlati, agar saya kumpulkan kurma yang sudah matang, yang sudah masak, dan saya kasih kepada orang yang memiliki buah pohon kurma tersebut. Jadi dikumpulkan, dikasih kepada orangnya. Yang memiliki pohon itu adalah non muslim. Kemudian walaqad ra'aita waladi yauman qad wada'a rutbatan fi famihi fa akhrajtuha bi usbu'i min fihi. Kemudian karena wahai Rasulullah, suatu ketika saya pernah wahai Rasulullah terlambat datang ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata anak saya sudah bangun, keluar rumah, dia sudah memakan yang namanya kurma yang sudah matang, itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya wahai Rasulullah. Untung saya langsung datang dan saya keluarkan lagi dengan jari-jariku wahai Rasulullah. Jadi ini sahabat ya. Kalau kita biarkan saja gitu ya. Ini para sahabat luar biasa. Agar barang hanya satu kurma saja diambil di mulutnya, dikeluarkan dengan jari-jarinya. Makanya kita itu harus berhati-hati terhadap apa yang kita makan. Walaupun hanya misalkan hanya sesuap nasi, kalau dari barang haram tinggalkan. Kenapa? Karena barang haram walaupun hanya sesuap nasi bercampur dengan yang halal, maka yang halal itu akan kalah dengan barang yang haram. Bahkan kalau dalam hadis, maka setiap kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh karena disebabkan memakan makanan haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih berhak baginya. Dan semoga kita terus berhati-hati apa yang kita makan, harusnya itu barang yang halal, bukan barang yang haram. Kemudian kata Abu Dujanah, wa qultu lahu ya bunayya la tafdhah abaka fil akhirati. Wahai anakku, ketika dikeluarkan itu kurma yang sudah masak di dalam mulut mereka dikeluarkan, kemudian Abu Dujanah berkata kepada anaknya, ya waladi, wahai ya bunayya, wahai anakku, anak kecilku, la tafdhah abaka fil arti, jangan engkau permalukan ayahmu di akhirat nanti. Jadi sahabat ini takut ketika di akhirat nanti ditanya, kenapa engkau biarkan anakmu memakan satu biji kurma sedangkan dia bukan haknya. Kemudian fabaka lifarti ju'ihi, maka anaknya itu menangis karena sangat lapar. Fakultu lahu law kharajat nafsuka lam ada ul harama yadhulu ijala jawfika wa hamaltuha ma ghairiha ila sabiha. Andaikan aku keluar, seandainya kamu keluar, lam ada ul haram, maka saya tidak akan meninggalkan barang haram. Dia berkata, seandainya engkau itu berada di dalam masjid saja, terus berada di dalam masjid, maka tentunya engkau tidak akan pernah memakan barang haram, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah akan menolongnya. Ya, tidak sampai kejadian yang demikian. Seandainya engkau tetap berdoa di dalam masjid, maka kejadian yang seperti itu tidak akan pernah terjadi, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fadama'at ainan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mendengar cerita Abu Dujanah, Rasulullah menangis. Rasulullah menangis, ada sahabatku orang yang paling miskin seperti ini, sampai untuk dimakan saja anaknya kelaparan, tidak punya untuk dimakan. Rasulullah menangis, wa sa'ala an sahibin nakhlati, dan Rasulullah meminta kepada orang yang mempunyai pohon kurma. Jadi non muslim itu didatangi oleh Rasulullah, diminta
Diminta cuma bukan dibeli oleh Rasulullah. Maukah kamu diberikan, dijanjikan ini oleh Rasulullah. Di sini dijelaskan, faqila lahu fulanun al-munafiqu fastad'ahu wa qala lahu ya'ni tilkan nahlah allati fi darika bi ashratin minan nahli. Maka Rasulullah berkata, wahai orang munafik, wahai orang non muslim, bagaimana kalau kita tawar-tawaran mengenai pohon kurma? Kemudian dia bertanya, iya tidak apa-apa. Bagaimana kalau pohon kurma yang satu ini saya ganti 10 pohon kurma yang lebih baik daripada apa yang kau miliki? Kemudian aruquha minaz zubarjudi al-akhdari wa saquha minadz dhahabil ahmari wa qadbanuha minal lu'lu'il abyadi wa ma'aha minal huril aini bi adadi ma 'alaiha minar rutabi. Jadi Rasulullah berkata, seandainya kalau kamu mau, saya tawar 1 pohon kurma itu diganti dengan 10 pohon kurma, yang dimana akarnya di sini dijelaskan, pohonnya, akarnya semuanya dijadikan dari mutiara, dijadikan dari emas. Artinya Rasulullah hanya berjanji, kalau engkau berikan ini buah pohon ini, maka engkau akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari apa yang kau berikan ketika akhirat nanti. Sedangkan muhotobnya, orang itu yang memiliki itu adalah non muslim, tentunya tidak nyambung. Karena seandainya orang muslim mungkin iya, ini muhotobnya lawan bicara Rasulullah adalah orang munafik. Kemudian apa kata orang munafik? Faqala lahul munafiqu, maka orang munafik itu berkata, ma ana tajirun abi'u binasi'atin la abi'u illa nakdan la wa'dan. Wahai Muhammad, kata non muslim itu, kata orang munafik, saya tidak menjual pohon ini kalau hanya balasan ini, saya mau kontan saja, beli saja kalau mau. Kemudian fawasaba Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian karena Rasulullah saat itu bersama sahabatnya, diantaranya Abu Bakar langsung melompat di depan Rasulullah. Jadi karena Rasulullah tidak punya untuk membelinya, yang kebetulan yang lebih kaya adalah Abu Bakar. Di sampingnya langsung melompat ke depan orang munafik itu, kemudian dia berkata, wa qala hiya bi asyaratin minan nakhili fil mawdi'il fulani wa laisa fil madinati mislu tilkan nakhili. Jadi kalau demikian, pohon kurma yang di atas rumahmu saya tukar ganti 10 pohon kurma yang ada di tempat itu, yang tidak ada pohon kurma yang lebih banyak buahnya dari tempat itu. Jadi Abu Bakar itu yang membelinya. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi Abu Bakar mempunyai kedermawanan ya. Makanya orang yang paling dermawan itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda dalam kitab Hasyiah Abi Jumrah, dijelaskan syarah dari kitab Al-Bukhari, ana madinatus syaja'ati, ana madinatus sahai wa Abu Bakrin babuhu. Jadi saya adalah kotanya, pasarnya orang yang dermawan. Abu Bakar itu pintunya. Saya adalah pasarnya, gudangnya orang pemberani. Umar itu adalah pintunya. Saya adalah gudangnya orang pemalu. Rasulullah pintunya Sayyidina Utsman. Saya adalah gudangnya ilmu, pintunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini kedermawanan Sayyidina Abu Bakar. Langsung diganti 1 pohon kurma diganti 10. Kemudian apa yang terjadi setelah diganti oleh Abu Bakar? Fafarihal munafiqu wa qala bi'tuka. Kalau demikian orang munafik itu menjadi bangga, bahagia. Kalau demikian saya jual kepadamu. Qala qad istaraitu summa wahabaha li Abi Dujanata. Setelah dibeli maka dihibahkan, diberikan kepada Abu Dujanah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad dhamantu laka ya Abu Bakrin awdaha. Wahai Abu Bakar, ingat apa yang kau lakukan pada hari ini,
pasti saya akan mengganti wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar. Apa yang kau perbuat pada hari ini saya akan ganti wahai Abu Bakar. Kemudian fafaroha siddiqu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq gembira. Wa faraha Abu Dujanah radhiyallahu anhuma, Abu Dujanah juga gembira. Berarti dia sudah punya bekal. Paling tidak habis sholat dia zikir, bisa mengaminkan doa Rasulullah karena sudah ada makanan dan tidak haram lagi karena sudah dibeli. Kemudian wa madul munafiqu ila zaujatihi yaqulu qad rabihtul yauma ribhan aziman. Kemudian yang orang munafik itu pulang mendatangi istrinya dan berkata, sekarang saya berdagang dan mempunyai hasil yang sangat banyak kepada istrinya. Wa akhbaraha bil qisati, dan dia mengabarkan tentang kisah yang saya sebutkan dari atas. Wa qala qad ahadtu asyaratan minan nakhili wan nahlatul lati bi'tuha muqimatun indi fi dari abadan ta'kulu minha wa la tusilu minha syai'an ila sahibiha. Dan saya yakin yang satu kurma yang ada di atas rumah saya ini, walaupun saya jual, dia tetap ada di atas rumah saya. Tentunya kalau kurma ini jatuh, yang matang yang masak pasti tetap jatuhnya di rumah saya. Ya, apa yang terjadi? Kenapa? Karena tepat di atasnya. Walaupun itu condong, ada yang condong ke rumah Abu Dujanah. Artinya yang jatuh itu tidak hanya di depan rumahnya Abu Dujanah, akan tetapi yang lebih banyak itu di depan orang non muslim atau orang munafik. Kemudian setelah kejadian tersebut, wa asbaha falamma namatil kalailata wa asbaha as-sabahu wa idan bin nahlati qad tahawwalat bil qudrati ila dari Abi Dujanah. Ternyata keesokan harinya pohon kurma yang ada di depannya itu, yang misalkan yang kanan itu di rumah Dujanah, yang satunya pas di atasnya, ternyata semua pohon itu semuanya, tangkai yang di atas itu semuanya condong ke rumah Abu Dujanah. Seketika itu juga dia kaget, oh ini kok bisa demikian. Kalau demikian dia tidak bisa tidak mengambil manfaat karena tidak mungkin jatuh di depan rumahnya, karena semuanya condong ke rumah Abu Dujanah. Tidak seperti biasanya, pohon itu berubah. Kemudian setelah itu, ka'annaha lam takun fi daril munafiqi fata'ajjaba ghayatal ajabi. Jadi seakan-akan pohon kurma itu tidak ada di atas rumahnya, malah di atas rumah Abu Dujanah semuanya. Maka dia kaget. Kemudian inilah wahadhihi mu'jizatu sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qudratillahi taala ma huwa a'zam min dzalik. Ini termasuk kekuasaan Allah. Jadi inti yang ingin disampaikan Rasulullah kepada kita, bagaimana kita senantiasa memikirkan kalau jadi imam, jadi pemimpin, maka bagaimana kita usahakan kita untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada makmumnya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tidak punya harta pada saat itu, tetap ditawar. Walaupun akhirnya yang membeli adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan diberikan kepada Abu Dujanah. Yang terjadi, yang terakhir, ternyata mukjizat Rasulullah, ternyata kurma itu condong semuanya pas di atas rumah Abu Dujanah, dan orang munafik itu tidak bisa mengambil manfaat dari pohon kurma tersebut. Ini termasuk dari mukjizat Rasulullah SAW dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul hadirun wal hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi apa yang menimpa kita, semua yang menimpa kita, semuanya yakin pasti ada hikmahnya. Apapun itu, baik itu musibah seperti musibah yang kita alami pada saat ini, maka kalau bisa jangan sampai besarnya musibah yang diberikan Allah kepada kita malah membuat kita lalai. Terus semakin dekat kita kepada Allah. Kalau yang biasa sebagai muslim biasanya yang ngaji Al-Quran hanya bulan Ramadan, kalau bisa sekarang setiap hari ngaji, ya,
Jangan sampai kita ketika dicoba oleh Allah, diberikan ujian, kita lalai. Kenapa? Karena ancamannya itu sangat berat sekali. Apalagi saling menyalahkan, oh ini salahnya itu, maka musibah itu akan tambah besar kalau saling menyalahkan. Kalau tidak, kita saling memperbaiki diri kita. Bahkan ancamannya kalau orang tidak mau menerima terhadap ketentuan Allah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani Ad-Jawi At-Tanaro di Banten. Rasulullah berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Jadi ingat, kalau ada qala Rasulullah, qala Allah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini namanya hadis qudsi, atau dalam mustalah hadis itu ada 3 namanya: hadis qudsi, hadis rabbani, hadis ilahi. Apa firman Allah? Ini bukan Al-Quran ya, di bawah Al-Quran, di atas hadis Rasulullah, namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Kata Allah, anallahu la ilaha illa ana, saya adalah Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kemudian bagaimana cara kita menuhankan Allah? Kita harus senantiasa mengesahkan Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Kemudian kata Allah, faman lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku. Kita diberikan cobaan pada tahun ini, bahkan di tahun sebelumnya. Faman lam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, walam yaskur li ni'mai, dan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku. Jadi Allah berikan nikmat. Kalau Allah berikan cobaan kepada kita, Allah juga memberikan nikmat. Contoh, walaupun kita suasana kurang nyaman, ada banyak musibah, akan tetapi kita tetap bisa melakukan sholat fardu secara berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa. Jangan dikira, karena kalau kita, kebanyakan manusia itu berpikir nikmat yang paling besar itu adalah harta. Kalau dalam Imam kitab Ihya itu, harta pemberian yang paling hina itu adalah ketika orang diberikan harta oleh orang lain. Kalau ulama tasawuf ya, bukan seperti kita. Kalau ulama tasawuf, orang dikasih harta itu rizki yang paling rendah, pemberian rizki yang paling rendah. Akan tetapi rizki yang paling baik yang diberikan Allah kepada kita, kalau orang tasawuf menilai, yang pertama as-sihhatu wal farau bi a'mali sholihah. Yang pertama adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah dan waktu luang dan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sehat, dan kesehatan itu dilakukan untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ancamannya kata Allah, wa man lam yaskur li ni'mai, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku, wa lam yarda bi qada'i, dan barang siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku, maka kata Allah ancamannya, falyatlub rabban siwai, maka carilah Tuhan siwai selain aku, selain Allah. Carilah Tuhan selain Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, falyahruj min tahti samai, maka minggatlah, menjauhlah dari bawah langitku. Kita mau lari kemana? Kita mau cari Allah, Tuhan selain Allah tidak ada. Ya, makanya kalau kita diberikan cobaan oleh Allah, kita bersabar, diberikan nikmat kita bersyukur, dan kita wajib menerima terhadap ketentuan Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada ya? Tutup ya. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.